Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman praktikan. Selamat datang di praktikum ke-10, yakni deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen non-silisi klastik. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih batuan sedimen non-silisi klastik itu. Jadi, batuan sedimen non-silisi klastik adalah batuan sedimen yang terbentuk dari presipitasi mineral oleh air melalui berbagai proses kimia atau dari hasil kegiatan organisme. Dan biasanya batuan sedimen non-silisi klastik tidak mengalami proses transportasi sehingga pengendapannya terjadi secara in situ. Tapi ada juga batuan sedimen non-silisi klastik yang tidak biasa sehingga mengalami transportasi. Nanti akan ada di penjelasan setelah ini. Nah, batuan sedimen non-silisi klastik kemudian dapat dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan mineralogi dan kandungan kimianya, yakni yang pertama ada batuan karbonat. Batuan karbonat itu adalah batuan yang komponen matriks dan fragmennya tersusun atas mineral-mineral karbonat yang keterbentukannya adalah secara kimiawi, menurut Box tahun 2006. Kemudian selanjutnya ada batuan sedimen evaporit, di mana batuan evaporit ini adalah batuan yang tersusun atas mineral yang terbentuk akibat presipitasi dengan air asin. Kemudian air asin ini akan terpanaskan oleh matahari dan akan terjadi penghabluran bahan kimia jika hampir semua kandungan airnya menjadi uap. Proses ini kemudian membentuk batuan garam halit, gipsum, dan batuan travertin yang umumnya terbentuk di dalam gua batu gamping atau di kawasan air panas. Dikarenakan solubilitas batuan sedimen evaporit yang tinggi dan rentan mengalami deformasi, banyak batuan sedimen evaporit yang terubah secara diagenetis melalui berbagai cara selama pengendapan. Kemudian, batuan sedimen non-silisi klastik ada juga yang termasuk ke batuan siliseus. Batuan siliseus memiliki ukuran butir yang halus, padat, dan tersusun atas mineral-mineral SiO2 seperti kuarsa, kalsedon, dan opak dengan beberapa mineral pengotor seperti butiran silisi klastik dan mineral diagenetik. Batuan sedimen siliseus ini bisa juga disebut sebagai charts, biasanya lebih dikenal sebagai charts. Nah, chart ini dapat mengandung informasi mengenai pembentukan bumi seperti paleogeografi, pola sirkulasi paleooceanografi, dan tektonik lempeng. Hal ini dikarenakan chart ini memiliki range umur yang luas, yakni dari prekambian sampai tersier. Kemudian selanjutnya ada batuan fosforit. Sesuai dengan namanya, batuan fosforit ini adalah batuan yang secara signifikan diperkaya oleh kandungan fosfor, atau dapat juga dikatakan jika memiliki kandungan P2O5 lebih dari 15%, maka sudah termasuk ke dalam batuan fosforit. Kemudian, komponen deskripsi untuk batuan sedimen non-silisi klastik, terutama yang karbonat, adalah dengan mengidentifikasi warna, tekstur, struktur, sifat, dan komposisi batuannya, di mana tekstur itu akan terbagi lagi menjadi ukuran butir, pemilahan, dan porositas, serta komposisi batuan juga akan terbagi lagi menjadi skeletal grain dan non-skeletal grain. Nah, untuk ukuran butir di sini kalian harus membedakan ukuran butir grain dan matriksnya. Jadi kalian identifikasi ukuran butir dari grainnya apakah pebble atau boulder, seperti itu. Terus kemudian untuk matriksnya juga kalian identifikasi apakah termasuk ke fine sand atau matte dan sebagainya. Kemudian untuk pemilahan atau sortasi adalah tingkat keseragaman ukuran butir. Jadi semakin seragam maka dinamakan sebagai well sorted atau pemilahannya baik.
Sedangkan jika ukuran butirnya makin tidak seragam, maka dinamakan sebagai poorly sorted atau pemilihannya buruk gitu. Kemudian untuk porositas, batuan sedimen tidak seluruhnya padat terisi, melainkan terdapat sisa-sisa ruang yang dapat membentuk pori-pori, dan pori-pori itu disebut sebagai porositas. Nah, pemilahan dan porositas ini sudah dibahas di materi minggu lalu. Kemudian untuk struktur sebenarnya tidak dapat diidentifikasi melalui praktikum online karena biasanya struktur itu terbentuk dapat dilihat atau dapat diidentifikasi secara skala yang lebih besar secara melalui outcrop seperti itu. Biasanya akan lebih terlihat jika dilihat dari hand specimen, apalagi di praktikum online seperti ini, strukturnya biasanya tidak terlalu terlihat sehingga kalian dapat mengatakan strukturnya sebagai masif saja jika tidak dapat diidentifikasi. Kemudian untuk sifat terbagi menjadi dua, yakni allochthonous dan autochthonous. Allochthonous adalah batuan sedimen non-silisi-klastik yang terbentuk akibat proses-proses transportasi. Nah, batuan yang memiliki sifat allochthonous ini adalah batuan yang tidak terendapkan secara in situ, melainkan dia melalui proses transportasi terlebih dahulu sehingga terendapkannya secara ex situ. Hal inilah yang mengakibatkan batuan karbonat dia dapat diklasifikasikan sebagai batuan silisi-klastik dan juga batuan non-silisi-klastik. Karena beberapa batuan karbonat dapat terjadi secara in situ dan dapat pula mengalami proses transportasi. Nah, batuan yang terbentuk secara in situ dan tidak mengalami proses transportasi dikatakan memiliki sifat autochthonous. Nah, ini contoh batuan sedimen yang bersifat allochthonous. Jadi, untuk batuan yang allochthonous, cara membedakannya adalah kita dapat melihat bahwa dia tersusun dari berbagai macam kelas atau berbagai macam butiran yang biasanya berupa pecahan-pecahan cangkang yang tersatukan atau terpadatkan menjadi suatu batuan. Nah, oleh karena itu biasanya batuan yang allochthonous ini kenapa disebut sebagai batuan klastik juga karena dia terdiri dari gabungan dari beberapa butiran-butiran tadi. Nah, sedangkan batuan yang bersifat autochthonous dia memiliki suatu bentuk tubuh yang tidak hancur. Nah, dapat kita lihat di sini autochthonous itu dia berupa satu tubuh organisme yang utuh gitu. Jadi dia tidak ada penambahan komponen lain seperti cangkang organisme lain atau tubuh organisme lain. Dia hanya terdiri dari satu tubuh organisme saja. Jadi di sini adalah satu tubuh koral karena ini adalah sampel koral. Dan dia tidak mengalami perombakan. Jadi dia tidak mengalami penghancuran atau tidak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Jadi dia biasanya ukurannya besar seperti ini. Kemudian untuk komponen deskripsi skeletal grain itu adalah butiran yang tersusun atas material yang memiliki sistem kerangka dari mikroorganisme. Seperti misalnya pada contoh batuan ini ada cangkang gastropoda, ada cangkang bivalvia, atau mungkin dapat ditemukan ada foraminifera nanti di sampel kalian. Jadi skeletal grain ini adalah dapat dikatakan sebagai fosil, suatu fosil yang dapat ditemukan. Namun, fosilnya adalah fosil berupa kerangka, bukan fosil seperti jejak atau burrow seperti itu. Kemudian,
Nah, ini ada contoh lainnya dari fosil foraminifera dan fosil cnidaria atau koral. Kemudian untuk komponen non-skeletal grain itu adalah butiran yang tidak tersusun atas material yang memiliki sistem kerangka dari mikroorganisme. Jadi kebalikannya dari skeletal grain. Nah, contohnya adalah mineral. Jadi jika kalian menemukan suatu mineral di batuan sedimen non-silisiklastik, maka termasuk ke dalam komponen non-skeletal grain. Kemudian selain mineral, terdapat juga material batuan sedimen non-silisiklastik yang bentuknya itu konsentris, misalnya pisoid, seperti pada gambar ini. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salman. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari VIA, yaitu untuk klasifikasi dan penamaan batuan sedimen non-silisiklastik. Yang pertama di sini ada klasifikasi Wentworth. Seperti yang sudah dipelajari pada praktikum minggu lalu, klasifikasi Wentworth ini digunakan untuk sebagai acuan ya untuk menentukan ukuran butir, baik itu grain atau matrix atau massa dasar ya. Nah, contohnya mungkin pada batuan karbonat yang biasanya mengandung fosil ya. Nah, jadi per fosil ini kita bisa tentukan ukurannya. Misalnya ada fosil gastropod yang mungkin ukurannya pebble, atau mungkin ada fosil foram yang ukurannya mungkin very coarse dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi yang akan kita banyak gunakan pada praktikum kali ini, terutama untuk sampel yang batuan karbonat. Nah, untuk menentukan langkah-langkahnya, itu pertama kita tentukan dulu apakah sampel yang kita punya ini batuan karbonat atau bukan. Nah, pada praktikum offline, baik di lapangan atau di lab, kita bisa menentukan sampel ini karbonat atau bukan dengan meneteskan HCl. Jika diteteskan HCl, sampel karbonat ini akan bereaksi mengeluarkan busa atau istilah geologisnya itu ngecos gitu. Nah, jadi jika dia bereaksi, maka sampel tersebut dapat dipastikan merupakan sampel batuan karbonat. Nah, tetapi pada praktikum kali ini kita praktikumnya online, jadi tidak bisa. Jadi untuk mudahnya apakah sampel ini merupakan sampel karbonat atau bukan, kita lihat saja apakah ada fosil atau tidak. Nah, biasanya ya, jika ada fosil ini sangat-sangat dipastikan sampel kita ini merupakan sampel batuan karbonat. Nah, jika kita sudah menentukan sampel ini batuan karbonat atau bukan, jika iya, kita menggunakan klasifikasi yang ini, Emery dan Pavan. Nah, jika tidak, kita tidak perlu menggunakan klasifikasi yang ini. Bisa saja sampel tersebut silisiklastik atau sampel-sampel non silisiklastik yang lain seperti evaporit dan lain-lain. Nah, jika kita sudah menentukan sampel ini merupakan sampel karbonat, maka yang pertama kita bisa melihat apakah sampel tersebut itu didominasi oleh kristal. Nah, biasanya kristal-kristal kalsit ya atau mungkin aragonit. Intinya dia kristal-kristal karbonat. Nah, jika dia didominasi oleh kristal-kristal tersebut, maka sampel tersebut itu kristalin ya. Nah, selanjutnya jika tidak kristalin, nah kita tentukan nih apakah organismenya atau fosil-fosil yang atau fragmen-fragmen fosil yang kita temukan itu diposisikan secara lateral atau lurus-lurus gitu. Nah, jika iya, maka sampel tersebut merupakan bound stone atau lebih mudahnya ini apakah sampel kita itu autochthonous gitu. Nah, tahu dari mana itu biasanya dia sesuai juga sama organismenya, yang organismenya ini tidak tertransport kemana-mana gitu. Misalnya seperti koral dan lain-lain. Nah, itu kita menentukannya itu boundstone. Nah, boundstone ini terbagi lagi menjadi 3, itu tergantung organismenya apa, bisa dibaca lagi. Nah, jika tidak yakin, maka menggunakan yang menentukan yang boundstone tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, jika tidak autochthonous atau tidak terdeposisikan secara lateral, maka kita bergeser nih ke kiri. Nah,
Selanjutnya ini jika kita melihat sampelnya ini didominasi oleh fragmen yang besar-besar gitu, yang ukurannya di atas 2 mm, nah dia di atas 10% juga, maka sampel tersebut floatstone atau rudstone. Nah, untuk menentukan ini, dia lebih banyak matriksnya atau lebih banyak grainnya yang di atas 2 mm itu. Nah, jika lebih banyak grainnya, maka dia masuknya ke rudstone. Nah, jika lebih banyak matriksnya, maka dia masuknya ke floatstone. Nah, jika grain yang besar-besar itu di bawah 10%, atau mungkin grainnya itu tidak ada yang di atas 2 mm, maka kita lanjut ke kiri. Itu pertama kita tentukan apakah ada matnya atau tidak. Nah, jika tidak ada matnya dan tentunya dia lebih banyak grain-grainnya ya atau fragmen-fragmennya, maka namanya itu grainstone. Nah, jika mengandung mat kita bisa menentukan lagi menjadi 3 nih. Nah, yang pertama ini apakah lebih banyak grainnya. Nah, jika lebih banyak grainnya maka kita namakan menjadi packstone. Nah, jika lebih banyak matnya, nah kita tentukan lagi apakah grainnya itu di atas 10% atau grainnya di bawah 10%. Nah, jika grainnya di atas 10%, kita namakan waxstone. Jika grainnya di bawah 10%, maka kita namakan mudstone. Oke, itu untuk penentuan atau langkah-langkah menggunakan klasifikasi Embry dan Clovan. Oh, ini ada langkah-langkahnya juga, bisa dibaca jika bingung. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh sampel yang pertama. Untuk deskripsinya, sampel ini memiliki warna abu-abu ya, warna yang segarnya. Lapuknya kemungkinan dia kecoklatan. Lalu untuk teksturnya, pertama ukuran butirnya yaitu di sini kita bisa lihat grainnya ini besar-besar ya. Di sini ada grain fosil ammonites ya. Kalau nggak salah dia fosil ammonites itu dia kemungkinan di 2 sampai 5 cm. Yang ini cukup besar nih. Kemungkinan 5 cm. Ya masih masuk ke pebble ya. Matriksnya di sini kecil mungkin ukuran silt tapi masih bisa terlihat di sini yang kasar-kasar. Nah, untuk pemilahan atau sortasi di sini very poorly sorted ya. Terlihat di sini ada yang sangat besar, ada yang sedang dan ada yang kecil gitu. Lalu untuk porositasnya kemungkinan di bawah 5% ya, sangat kecil sekali. Kemudian untuk stoppernya ini masif dan sifatnya di sini dia allochthonous. Nah, biasanya itu ciri-cirinya itu untuk yang allochthonous itu fosilnya terdeposisi secara acak ya. Jadi misalnya ada yang di sini, ada yang ke arah sini, ada yang ke arah sini, ada yang mungkin sampingnya yang ini yang seperti ini, ada yang ke arah sini juga. Jadi dia secara acak. Nah, makanya dia allochthonous atau dia sudah tertransport, teriwok dan lain-lain gitu. Untuk komposisinya, di sini kita bagi menjadi massa dasar dan butir atau grain ya. Nah, untuk massa dasar di sini ada matrix dan mat. Matriksnya di sini yang ukuran silt di sini kemungkinan dia ada 10% dan matnya dia kemungkinan ada 30%. Kemudian untuk butir atau grain kita bagi menjadi dua ya, ada skeletal grain dan non skeletal grain. Untuk yang grain atau fragmen yang amonit tadi masuknya ke skeletal grain. Nah, untuk amonitnya ini dia kira-kira ada 60% ya, dan ukurannya tadi pebble, dan non skeletal grain itu tidak ada di sini. Lalu kita jumlahkan maka dia akan 100%. Nah, untuk penentuan nama batuannya kita menggunakan klasifikasi Embry dan Clovan karena yang pertama kali dilakukan tadi kita tentukan apakah sampel tersebut batuan karbonat atau bukan. Nah, untuk praktikum online di sini tipsnya itu yaitu apakah ada fosil atau tidak ya gampangnya. Tapi tidak semua seperti itu, tapi untuk gampangnya ya apakah ada fosil atau tidak. Nah, tadi kan ada fosil ya, fosil ammonites di sini, maka sangat kemungkinan besar sekali bahwa sampel ini merupakan sampel batuan karbonat. Nah, jika kita sudah menentukan sampel ini batuan karbonat, kita bisa menggunakan klasifikasi Embry dan Clovan. Kita lanjut ke step by stepnya tadi, apakah dia didominasi oleh kristalin ya. Kita bisa lihat di sini bahkan tidak ada kristal terlihat di sini. Maka kita masuk ke yang kirinya.
Lalu apakah dia terdeposisi secara lateral gitu atau dia autochthonous? Nah, tadi kan kita sudah tentukan dia allochthonous ya. Nah, maka dia tentu saja dia bukan bound stone. Nah, untuk itu selanjutnya kita ke yang kiri lagi. Nah, jadi kita lihat dari ukuran grainnya. Ukuran grain yang di atas 2 mm di sini ada berapa? Di sini kan ada banyak ya. Di sini tadi ada 60% yang berukuran pebble. Maka kita masuk ke yang ini antara floatstone dan rudstone. Nah, kita tentukan juga apakah dia lebih banyak matriksnya atau dia lebih banyak grainnya. Nah, kita bisa lihat di sini grainnya itu dibanding matriksnya lebih banyak grainnya ya di sini. Maka kita tentukan nama sampel ini itu dia rudstone. Sorry di sini ada typo, harusnya dia rudstone ya. Oke. Ya, untuk contoh sampel yang berikutnya, sampel yang kedua, di sini di deskripsi lagi, pertama warnanya itu warna segar ya, di sini putih yang semi transparan. Kemudian warna lapuknya yang putih, putih opak ya. Lalu untuk teksturnya di sini pertama ada ukuran butir terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran butir di sini yang saya tentukan yaitu yang saya temukan hanya ada grain mineral halide di sini. Terlihat dari warnanya dan habitnya yang cubic ya, atau yang kotak-kotak itu sangat dipastikan dia mineral halide dan kita hanya tentukan jadinya grainnya aja karena dia grain mineral aja. Saya tidak menemukan matrix dan yang lain-lainnya di sini. Maka kosongkan saja matriksnya lalu grainnya ini berukuran ada yang mungkin ada yang kecil dari 0,5 sampai 1 cm si ukuran pebble ya. Lalu pemilahan dan porositasnya di strip saja karena saya udah yakin ini batuan evaporit. Dilihat dari semuanya strukturnya di sini kristalin ya. Sifatnya juga dilewat saja. Lalu untuk komposisinya di sini masa dasarnya tidak ada dan di sini grainnya itu adanya non skeletal grain ya, yaitu mineral halide. Di sini hanya ada mineral halide semua. Nah, dari mineral halide semua ini kita bisa pastikan bahwa sampel ini merupakan batuan evaporit. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti praktikum petrologi dengan baik, dengan lancar. Semoga ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat diserap seutuhnya. Apabila dari kami, yaitu tim asisten petrologi 2021, ada kesalahan, tolong diberi feedbacknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.